Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Hairun Nisa, NIM F2312036 dari Prodi S1 Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perumahan dan Permukiman mengenai perumahan, permukiman, dan pembangunan perdesaan. Yang pertama, pemahaman umum tentang kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan pedesaan memiliki beberapa ciri kegiatan yang meliputi: pertama, tempat permukiman pedesaan; kedua, kegiatan pertanian; yang ketiga, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami; yang keempat, kegiatan pengelolaan sumber daya alam; yang kelima, kegiatan pemerintahan; dan yang terakhir, kegiatan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, mengenai pengertian dari permukiman pedesaan dan perumahan pedesaan. Permukiman pedesaan adalah kawasan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan atau tempat kerja yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan maupun penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Yang kedua, perumahan pedesaan. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan, yang mempunyai sarana, prasarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Selanjutnya, karakteristik permukiman pedesaan. Kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Menurut Jayadinata tahun 1996, pada awalnya, pola-pola permukiman atau perkampungan di pedesaan merupakan tempat kediaman dari penduduk kampung di wilayah pertanian dan wilayah perikanan, umumnya yang bekerja di luar kampung. Antar kampung dihubungkan oleh jalan dan terdapat ruang terbuka yang kecil, berbentuk segi empat seluas halaman rumah, dan sebagai tempat bermain anak-anak atau tempat orang dewasa bertemu pada sore hari untuk mengobrol atau merundingkan sesuatu. Menurut Kustur tahun 1997, karakteristik kawasan permukiman pedesaan ditandai oleh ketidakteraturan bentuk fisik rumah. Pola permukiman pedesaan yaitu berkelompok, membentuk perkampungan yang letaknya tidak jauh dari sumber air, jaringan jalan di lingkungan perkampungan, tidak beraspal, dan bentuknya tidak beraturan. Permasalahan permukiman di pedesaan. Masalah permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan utama yang ada pada kawasan pedesaan. Banyak hal yang menjadi penyebab terbentuknya permukiman kumuh, selain rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, pola sosial dan kebiasaan mereka tinggal di kawasan kumuh membuat permukiman kumuh selalu ada.
Permukiman yang tidak memiliki struktur jaringan pelayanan yang teratur, prasarana permukiman yang minim, pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi, sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan, atau yang kemudian diterminologikan sebagai kawasan kumuh. Pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Hal ini dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pembangunan yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan, dan pendekatan pembangunan dipakai bersifat partisipatif. Pembangunan kawasan pedesaan tersebut meliputi yang pertama penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten atau kota. Yang kedua, pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah prinsip dan tujuan pembangunan kawasan pedesaan. Prinsip pembangunan kawasan pedesaan terdapat pada pasal 2, ialah partisipasi holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas. Sedangkan untuk pembangunan kawasan pedesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Selanjutnya, proses pembangunan kawasan pedesaan dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, pengusulan kawasan pedesaan secara partisipatif melalui prakarsa Pemdes atau masyarakat atau melalui BKAD. Yang kedua, prakarsa pemerintah kabupaten atau kota. Yang kedua adalah penetapan kawasan pedesaan. Dalam hal ini diproses dan dikaji oleh TKPKP dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Yang ketiga adalah perencanaan pembangunan kawasan pedesaan. Hal ini mengacu pada RPJMD, RT/RW, dan program sektoral kabupaten kota dan RPJMDes dan aspirasi masyarakat desa. Yang keempat adalah pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan, yaitu dilaksanakan oleh TKPKP kawasan. Dan yang terakhir adalah monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang oleh TKPKP kawasan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Selanjutnya adalah perencanaan dan penetapan pembangunan kawasan pedesaan atau RPKP. Dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu yang pertama identifikasi kondisi lokasi, selanjutnya pembuatan peta delineasi dan susunan fungsi kawasan. Yang ketiga, integrasi penyusunan RPKP dengan proses perencanaan serta analisis sinergisme. Yang keempat, penyusunan materi kegiatan program, dan yang terakhir, penetapan dokumen RPKP. Skema penyusunan dokumen RPKP dapat dilihat pada gambar berikut. Terdapat perumusan rancangan RPKP, forum konsultasi rancangan RPKP, dan penetapan RPKP.
Berikut beberapa contoh penataan desa berkelanjutan dari beberapa masalah yang muncul yang ada di pedesaan. Dalam penataan desa berkelanjutan, salah satu konsep penanganan yang bisa diangkat adalah konsep Tridaya sebagai asas pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, yaitu yang secara prinsip bertujuan memberdayakan komponen sosial masyarakat, usaha dan ekonomi, serta lingkungan yang tetap dapat ditumbuh kembangkan sebagai pendekatan pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan di tingkat sosial. Dapat dilihat pada gambar-gambar berikut contoh penataan desa berkelanjutan. Sekian presentasi pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan tutur kata. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.